alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur hendaklah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kepada kita. Sholawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya adalah seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa kita sesama muslim adalah satu di dalam persaudaraan. Tidak penting seberapa jauh jarak memisahkan kita, meski terpisah pulau, negara, bahkan benua. Kita sebagai sesama saudara hendaknya saling bahu-membahu, lindung melindungi, serta ingat mengingatkan dalam hal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawaykum. Fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita sesama muslim
adalah satu saudara seketurunan. Maka dari itu, marilah jaga kedamaian, serta damaikanlah saudara-saudaramu bila mana ada perselisihan. Sebagai tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan menurunkan rahmat-Nya kepada kita. Merajut ukhuwah mendatangkan begitu banyak berkah dalam kehidupan kita. Lalu, berkah apa saja yang akan kita dapatkan bila kita merajut ukhuwah? Yang pertama, akan dilapangkan pintu rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rizki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa dengan kita merajut ukhuwah, menjalin silaturahmi, menjaga persaudaraan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan pintu rizki bagi kita, memanjangkan umur kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah rajut persaudaraan. Jagalah jalinan silaturahmi yang sudah ada di antara kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati melapangkan pintu rizki bagi kita dan memanjangkan umur kita. Yang kedua, diaminkan doanya oleh malaikat. Di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya, barang siapa yang mendoakan untuk kebaikan saudaranya sesama muslim yang sedang berjauhan, melainkan malaikat berkata, amin, dan bagimu kebaikan yang serupa. Hadis riwayat Muslim. Maha baik Allah, hanya dengan mendoakan kita mendapatkan balasan kebaikan. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim agar mereka terjauh dari jalan-jalan yang buruk serta dekat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakanlah hal-hal baik kepada saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendatangkan kebaikan kepada kita. Yang ketiga, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sesama saudara, hendaklah kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, serta mengingatkan dalam hal kebaikan. Kita tidak perlu meminta balasan atau pamrih. Percayalah, sesungguhnya Allah akan membalaskan kebaikan kita tersebut. Berilah pertolongan pada saudara kita yang membutuhkan. Niscaya Allah akan memberikan pertolongannya yang lebih besar kepada kita saat kita membutuhkan. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal tersebut adalah hal yang kita dapatkan bila kita merajut ukhuwah. Sebenarnya masih ada banyak berkah dan rahmat yang akan Allah turunkan kepada kita bila kita merajut ukhuwah, menjaga persaudaraan, dan menguatkan keutuhan di antara kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku, di zaman sekarang ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin silaturahmi pada saudara kita yang berada jauh di sana, mungkin yang tidak kita kenal, yang kita tidak bisa gapai daerahnya.
namun tetaplah jalin persaudaraan. Mereka sama muslim, kita adalah saudara. Maka dari itu, saudara-saudaraku, rajutlah ukhuwah. Jagalah persaudaraan di antara kita, sehingga kedamaian terpupuk di antara kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Maafkan bila ada kesalahan. Kepada Allah kami memohon ampunan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum